Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Sri Marwah Siregar dari kelas PGMI 1B ingin menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia yang dimulai dari zaman kolonial Belanda hingga zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015 yang dimana membutuhkan 114 tahun untuk itu. Saya akan mulai yang pertama. Ejaan yang pertama adalah ejaan Panoptisen. Ejaan ini merupakan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ejaan ini diciptakan oleh Charles Panoptisen dan dibantu oleh Tengku Nawawi serta Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Penyusunan ejaan ini sudah dilakukan dari tahun 1896, namun baru diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901. Yang kedua adalah ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Republik ini bisa juga disebut dengan ejaan Swandi, karena penyusun dari ejaan ini adalah Mr. Raden Swandi yang dimana saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Swandi disempurnakan. Namun, ejaan ini tidak jadi diresmikan dalam undang-undang. Yang keempat adalah ejaan Melindo. Melindo merupakan akronim dari Melayu dan Indonesia. Draft penyusunannya dilakukan pada tahun 1959. Tujuan dari penyusunan ejaan ini adalah untuk menyeragamkan ejaan di Indonesia dengan Malaysia, yang seperti kita ketahui bahasa Indonesia dengan Melayu hampir sama. Namun, ejaan ini gagal diresmikan dikarenakan terjadinya ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Yang kelima adalah ejaan LBK atau ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang lanjutan dari ejaan Melindo yang tidak jadi itu. Penelitiannya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Keenam adalah EYD ataupun ejaan yang disempurnakan. Pasti kita sudah tahu dong dengan EYD ini, karena EYD adalah ejaan yang paling lama digunakan di Indonesia, yang dimulai dari tahun 1972 hingga tahun 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap bagaimana kaidah penulisan bahasa Indonesia. Yang ketujuh adalah EBI ataupun ejaan bahasa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun diresmikan sebagai ejaan baru Indonesia. Latar belakang melakukannya pembaharuan ini adalah karena berkembangnya pengetahuan, teknologi, serta seni yang terjadi di Indonesia. Itulah sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari zaman kolonial Belanda hingga zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.